Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Kembali kita berjumpa dalam talk show persembahan TV Peduli. Dan pemirsa, untuk tema kita pada hari ini dan kali ini terkait bebas stunting melalui konseling dan pijat. Mungkin dari teman-teman sekalian ini sudah tidak asing lagi mendengar dari kata stunting itu sendiri, khususnya di Kota Parepare. Bagaimana Kota Parepare dan juga khususnya pemerintah kota memasifkan penanganan stunting. Tentu dalam hal ini masyarakat Parepare juga harus ikut andil, tidak hanya pemerintah kota yang selalu memberikan sosialisasi ataupun pendampingan, tetapi juga masyarakat harus juga ikut aktif dalam berpartisipasi dalam penanganan stunting, khususnya di Kota Parepare kita tercinta. Nah, untuk tema yang kita angkat pada hari ini, pemirsa, telah hadir bersama kita, narasumber kita dari Dinas Kesehatan Kota Parepare, ada Ibu Nuria STRKEP BD, selaku staf kesehatan keluarga yang akan menemani kita pada hari ini terkait tema kita bebas stunting melalui konseling dan pijat. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Sehat ya Bu ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terkait tema yang diangkat nih, mungkin dari pemirsa di rumah ini sudah tidak asing lagi dengan kata-kata stunting. Akan tetapi ada ilmu baru yang ataupun tema baru yang kita angkat pada pagi hari ini terkait konseling dan pijat. Nah, ini juga merupakan hal yang baru juga, mungkin khusus bagi saya sendiri atau seperti apa ini yang mendengarnya, bahwa memang dari penanganan stunting ini sendiri di Kota Parepare tidak hanya berfokus pada dinas kesehatan saja, tetapi semua lini sektor yang harus ikut andil juga, mulai dari PDAM. Nah, betul, ini sekali. Mungkin masyarakat belum tahu ini bahwa PDAM juga ikut andil dalam stunting ini. PDAM, Dinas Lingkungan Hidup, Perdagangan, Pangan, dan beberapa SKPD lainnya ini turut andil dalam penanganan stunting. Bahkan tokoh ataupun pemuka agama juga ikut andil. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Ibu, bahwa bagaimana sebenarnya penanganan stunting di Kota Parepare ini secara umum, dan mungkin yang masih ada yang belum diketahui oleh masyarakat. Silahkan. Iya. Untuk penanganan stunting, karena kan sebenarnya menentukan bahwa anak ini stunting atau tidak adalah dinas kesehatan. Setelah melakukan pengukuran, mendeteksi bahwa anak ini masuk kategori stunting. Nah, untuk penanganannya ada banyak sektor yang berperan di situ. Nah, kalau misalnya diakibatkan karena kondisi lingkungan yang tidak bagus sehingga tumbuh kembang anak itu tidak optimal dan terjadi stunting, tentu kita harus berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Nah, kalau misalnya penyebabnya karena daerah tersebut kekurangan air sehingga konsumsi atau pengolahan makanannya menjadi tidak bagus karena tidak tersedia air yang bersih, ya tentu kita harus berkoordinasi dengan PDAM misalnya. Begitu juga dengan sektor-sektor yang lain. Nah, kalau misalnya sektor keagamaan, sebagaimana kita ketahui bahwa makanan terbaik untuk bayi itu adalah ASI. Nah, di bagian keagamaan juga ada disebutkan bahwa kewajiban ibu-ibu untuk menyusui itu ada di surah sekian. Nah, disitulah perannya pemuka agama untuk memantapkan hati dan niat ibu-ibu bahwa menyusui itu adalah suatu pekerjaan yang bisa bernilai ibadah. Nah, sehingga kebutuhan bayi terpenuhi dari ASINya. Karena memang dia sudah menyusuinya itu niatnya sudah bagus. Nah, untuk melaksanakan ibadah misalnya. Itu ada berarti keterkaitan dengan keagamaan. Nah, itulah sebabnya stunting itu banyak sekali yang harus terlibat. Sekarang bukan hanya diturunkan tapi mau dicegah. Jangan lagi ada, karena dampaknya ke depan yang buruk kalau misalnya dia sudah terdiagnosa stunting. Itu barangkali yang bisa saya. Iya, jadi memang betul-betul bahwa dari lini sektor, dari dinas kesehatan sendiri tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya dari
teman-teman dari Iya. berbagai SKPD yang terkait ataupun ini sektor yang terkait dan juga khususnya bagi masyarakat. Iya, Nah, betul. kita ke tema kita terkait bebas stunting. Tadi memang dikatakan bahwa kita tidak ingin ada kata penurunan, Betul. tetapi pencegahan. Dicegah, jangan mungkin kalau ada penurunan berarti sudah ada yang diturunkan, tapi pencegahan justru supaya tidak ada lagi kata Iya. stunting itu di Kota Parepare. Nah, ini adalah PR juga bagi dinas kesehatan seperti itu untuk melakukan pencegahan. Hingga saat ini mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Bu, bahwa bagaimana peran dari dinas kesehatan ataupun program-program yang dilaksanakan dari teman-teman dari dinas kesehatan seperti apa? Silakan. Kalau dari dinas kesehatan, kita tahu bahwa tumbuh kembang atau golden period, masa emas pertumbuhan bayi itu adalah di 1000 hari pertama kehidupannya. 270 hari di dalam kandungan, kemudian 365 hari di hari pertama, di tahun pertama kehidupannya, kemudian 365 hari di tahun kedua kehidupannya. Nah, kalau untuk yang di dalam kandungan, untuk sekarang bukan lagi bahwa kita menanganinya waktu ibu itu hamil, tapi sekarang dinas kesehatan sudah melakukan juga di tingkat remaja putri, karena kelak nantinya akan jadi ibu. Nah, itu sudah dipersiapkan dia sehat nanti, supaya jangan nanti dia hamil melahirkan lagi anak stunting. Pencegahannya sudah mulai dari remaja putri. Sekarang ada program pemberian tablet tambah darah, kemudian aksi bergizi. Nah, itu untuk anak-anak remaja putri. Kemudian pada waktu hamil, sebelum hamil, setelah menjadi calon pengantin. Nah, itu kita juga berikan bimbingan. Ada pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin, bahwa pengantin harus diperiksa ini IMT-nya cukup enggak, layak enggak untuk hamil. Nah, ini lingkar lengannya memenuhi syarat enggak, jangan sampai dia menderita kek, kurang energi kronis. Itu dengan melakukan pengukuran pada lingkar lengannya. Nah, itu yang harus kita berikan penanganan awal. Nah, nanti kalau terlanjur kayak hamil, pada waktu hamil kita beri lagi makanan tambahan dan terus menerus dipantau. Nanti kalau melahirkan tidak terjadi, bayinya tidak kecil, bayinya tidak pendek, tetapi sehat. Walaupun ibunya awalnya menderita kek, tapi karena dengan pemberian makanan tambahan sekarang bisa lokal, bisa dalam bentuk pabrikan berupa biskuit. Nah, itu sekarang yang banyak dilakukan oleh dinas kesehatan, pemberian makanan tambahan pada waktu ibu hamil. Kemudian pada waktu melahirkan itu dimulai dengan IMD, namanya inisiasi menyusu dini. Nah, jadi bayi sudah mendapatkan makanan terbaik memang dengan ASI. Nah, sampai 6 bulan, masuk 6 bulan, karena bayi sudah mendapat makanan tambahan, itu ada khusus konselor lagi yang menangani itu. Caranya membuat makanan tambahan untuk kelompok umur 6 bulan, 9 bulan sebegini. MPASI-nya seperti apa? Iya, MPASI-nya. Sehingga kan kadang-kadang bayi bagus pertumbuhannya 6 bulan karena ASI-nya bagus, tercukupi. Tapi 6 bulan berikutnya karena kesalahan pemberian makanan pendamping ASI-nya, bayinya malas makan. Karena mungkin dibuat tidak sesuai dengan kelompok umurnya. Nah, itu teksturnya, jenis menunya, itu ada konselor khusus yang bisa menangani. Nah, itu biasanya dari gizi yang memberikan itu. Diajarkan bahwa begini caranya membuat 6-9 bulan, 9 sampai 12 bulan begini, 12 bulan begini, penyajiannya seperti ini supaya menarik. Nah, itulah yang dilakukan. Di Posyandu, selain diberikan konseling tentang PMBA, itu juga dilakukan stimulasi dan deteksi dini tumbuh kembang. Nah, jadi kalau misalnya ada keterlambatan perkembangan, kita bisa ajarkan ibunya melakukan dulu intervensi, nanti dilakukan pengukuran kembali. Kalau misalnya memang dia menyimpang ke arah kelainan, nah itulah yang akan kita lakukan rujukan.
Nah, itu semua usaha-usaha yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan selain di Posyandu ya. Itu semua bisa didapatkan di Posyandu. Benar sekali. Iya. Jadi untuk pencegahan sendiri kita lakukan sedini mungkin mulai dari anak remaja. Memang Betul. bisa dikatakan bahwa mungkin bisa di dulu-dulu ini anak remaja ini belum terlalu tahu seperti apa. Haid saja mereka sudah panik luar biasa. Seperti apa itu? Kenapa ada darah seperti ini ya? Dan juga bahkan ada yang kekurangan darah ataupun mengalami anemia setelah mengalami pasca haid itu. Nah, kenapa kemudian dari Dinas Kesehatan memberikan obat penambah darah untuk adik-adik khususnya yang perempuan ini dalam proses pertumbuhannya sebelum memasuki usia yang usia produksi seperti mungkin hamil dan juga melahirkan. Karena memang ini merupakan pengetahuan yang dasar dan yang harus diketahui dari teman-teman ataupun adik-adik. Baik, terkait dari tadi ada juga dikatakan bahwa penambah salah satu hal yang menjadi pokok dari stunting itu adalah ketika setelah proses 6 bulan pertama itu ASI dan 6 bulan selanjutnya adalah MPASI. Ditambah tetap ASI ditambah dengan sampai 2 tahun. Makanan pendamping. Nah, ini yang membuat tumbuh kembang anak yang kadang justru menurun di awal-awal percobaan memberi makanan. Luar biasa. Nah, ini kita patut apresiasi pemirsa dari teman-teman juga dari tim penggerak PKK bahwa kemarin sempat melaksanakan pada saat Festival Saloka-Rajaya ini lomba masak ikan. Iya Bu ya, yang menu ikan yang luar biasa banyaknya. Tetapi tidak disadari ternyata itu ikan. Kreativitas. Iya, kreativitas yang luar biasa dari pemerintah kota dalam menciptakan luar biasa menu-menu yang MPASI pilihan untuk anak-anak dengan menu ikan. Nah, dari sini bisa dikatakan bahwa memang Kota Parepare sudah masifnya luar biasa. Terkait tema kita ke tema kita ini konseling dan pijat. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang bertanya-tanya, apakah pijat itu baik untuk dilakukan sedini mungkin, dan konseling seperti apa yang ingin dilakukan untuk anak Anda di kemudian hari ketika melakukan pemeriksaan di puskesmas ataupun posyandu seperti itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ibu, konseling yang diberikan ataupun pelayanan konseling yang diberikan dari Dinas Kesehatan ini seperti apa? Ya, untuk Dinas Kesehatan, tenaga terlatih konseling itu ada yang untuk menyusui, namanya konselor menyusui. Kemudian ada juga jenis konselor PMBA, tadi yang pemberian makan bayi dan anak yang khusus. Pelatihannya tentu berbeda karena dia ada yang dikhususkan, misalnya PMBA ke arah sini, konselor menyusuinya, tetapi itu terkait karena bagian awal dari pemberian makan bayi dan anak itu kan dimulai dari menyusui, itu kan makan juga namanya di menyusui. Nah, kalau untuk konselor menyusui itu dari sejak hamil ibunya sudah dipersiapkan memang bahwa dia harus menyusui nantinya. Disitulah dia dilakukan konselor. Itu bisa sampai 3 kali selama masa hamilnya. Diajarkan memang bahwa menyusui itu nanti seperti ini, sehingga pada waktu bayinya lahir dia tidak kaget. Nah, dan sudah bisa memahami dan mengetahui bahwa saya kalau menyusui posisinya seperti ini yang benar. Cara memegang bayinya seperti ini yang benar. Sehingga dari sejak hamil ibu sudah punya kepercayaan diri dan niat. Kadang-kadang ibu itu sebenarnya niat menyusui tapi karena dia tidak percaya diri. Nah, ada dari bisikan dari luar bahwa kalau orang kecil bentuk payudaranya itu nanti asinya sedikit, sehingga turun lagi percaya dirinya. Nah, disitulah fungsinya konselor menyusui, menangani di situ. Ada yang mengeluh hari pertama tidak menyusui karena asinya tidak ada. Nah, konselor menyusui berperan menjelaskan bahwa proses pembentukan ASI itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, sehingga ibu tidak cemas. Atau asinya sedikit, nanti bayi saya lapar ini. Nah, dijelaskan bahwa kebutuhan bayi dalam hari pertama itu begini, kedua begini, ketiga begini. Jadi dia tidak cemas karena salah satu penyebab
ASI susah keluar tuh kalau ibunya cemas, stres. Iya. Nah, itu yang paling besar pengaruhnya menekan produksi ASI. Karena hormon-hormon yang memproduksi ASI juga berdekatan dengan itu yang kalau dia terpicu oleh stresnya. Karena menyusui itu kan dibantu dengan proses hormonal. Makanya yang pertama tadi ibunya jangan sampai stres. Nah, bagaimana caranya? Kita pihak keluarga harus memberi dukungan, terutama suami ya. Keberhasilan menyusui itu sangat besar kalau suami mendukung, keluarga mendukung. Bukan ibu tok saja yang ada niatannya. Nah, walaupun ibu niatnya sudah 100%, tekadnya 100%, tapi karena tidak ada dukungan akhirnya turun turun semangatnya, akhirnya beralih ke susu yang tidak sesuai sebenarnya untuk standar makanan emas untuk bayi, karena ASI lah yang disebut sebagai makanan emas ya yang diberikan. Nah, pada saat ibu contohnya setelah melahirkan itu ASI-nya tidak ada, dikonselor lah oleh konselor menyusui. Nah, ada juga yang sudah terlatih pijat. Nah, kita bisa membantu ibunya dengan melakukan pijat oksitosin namanya, yang merangsang pengeluaran ASI. Nah, kita bisa mengajarkan, bukan petugas terus yang akan memijat, karena pijat oksitosin itu alangkah baiknya yang pertama dilakukan oleh siapa? Suami. Oh iya. Nah, kemudian keluarga yang serumah. Selama masa proses menyusui itu boleh berulang-ulang dilakukan. Itu kan salah satu bentuk dukungan. Nah, jadi ibunya kan bisa sementara menyusui ada yang memijat dia di bagian belakang sehingga produksi ASI dia kan merasa nyaman, rileks, dan ASInya banyak produksinya. Itu satu untuk yang pijat karena sudah berdampingan berarti telur menyusui dengan yang memijat ya. Kemudian kalau untuk bayinya salah satu tujuan dari pijat bayi di bawah 2 tahun itu adalah dia tumbuh kembangnya optimal. Nah, stunting itu kan karena tumbuh kembangnya yang tidak optimal. Nah, salah satu usahanya dengan melakukan pijat bayi. Nah, ini siapa lagi yang memijat? Ibunya nomor 1. Nah, kemudian suaminya juga diajarkan, kemudian keluarga yang lain. Kalau selama ini di masyarakat yang memijat itu mereka memanggil dukun pijat. Iya. Nah, itu kan turun-temurun, tidak ada yang mendasari. Kadang-kadang dipijat sampai bayinya mengamuk, menangis, histeris. Nah, itu tetap dipijat oleh dukunnya karena kan mereka tidak diajarkan ilmu dasar memijat seperti apa, hanya turun-temurun dari nenek moyangnya, itulah yang dia lakukan. Sehingga lama-kelamaan nanti bayi trauma terhadap sentuhan atau pijatan karena teringat pada waktu dipijat oleh dukun bayi karena tekanannya mungkin yang terlalu keras. Nah, kapan mulai dipijat? Bayi dipijat mulai 0 hari. Kenaikan berat badannya berapa? Sampai lebih dari 40% perbandingan antara bayi yang dipijat dengan tidak. Bahkan ada yang sampai 47%. Apalagi kalau bayi-bayi yang beratnya kurang. BBLR ceritanya ya. Nah, itu lebih cepat perkembangannya, bisa menyamai dengan bayi-bayi yang lahir normal kalau dia dipijat. Mulai 0 hari bisa dipijat. Nah, berapa kali? Kalau untuk pijatan bayi 3 sampai 5 kali seminggu itu memberi efek yang cukup bagus. Kalau setiap hari juga boleh sebenarnya. Dan menambah nafsu makan itu saja. Waktunya hanya 10 sampai 15 menit. Nah, itu gunanya banyak. Tumbuh kembangnya tadi bagus, kemudian bayi kalau dipijat itu jarang mengalami kolik yang menangis histeris karena perutnya kembung. Nah, kemudian memperbaiki pencernaan. Nah, kan pijatan di daerah perut itu akan memperbaiki pencernaan. Kemudian bayi lebih rileks, tidurnya nyenyak, nafsu makannya meningkat. Kalau tidur enak, makannya enak, tentu kan nyaman juga. Tumbuh kembangnya bagus. Nah, itu semua fungsi dari pijat pada bayi. Nah, ibunya, selain itu ibunya kalau yang dia melakukan dia jadi lebih percaya diri karena dia
menyentuh langsung ke bayinya, lebih percaya diri lagi merawat bayinya. Nah, kalau sekali-kali membutuhkan jasa pemijatan, bolehlah kita datang ke tempat yang menawarkan pijat untuk bayi tersebut. Benar sekali. Jadi memang untuk pijatan ini sendiri dari masyarakat kita, khususnya masyarakat Bugis nih pada umumnya sudah kenal itu sebenarnya ya dokter Bu ya. Tapi mungkin untuk efek ataupun mungkin tata caranya memberikan pijatan kepada bayi ini berbeda juga lah untuk anak-anak dewasa ataupun orang tua seperti kita seperti itu. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kami masih akan kembali dengan tema kita. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and Online. your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di TV Peduli dan juga masih dengan tema kita terkait bebas stunting melalui konseling dan pijat. Tadi di segmen awal kita telah membahas bagaimana sebenarnya dari program Dinas Kesehatan bahwa memang mulai di usia remaja putra ataupun putri kita telah diajarkan proses reproduksi itu seperti apa khususnya, dan juga sebelum pengantin ataupun sebelum menikah ini perlu adanya informasi dan edukasi kepada calon ibu-ibu kita untuk mendapatkan nantinya anak-anak yang bebas alhamdulillah ya. Iya. Dan tadi telah dijelaskan bahwa memang dalam proses setelah melahirkan dari pemerintah kota, baik itu di posyandu, puskesmas dan rumah sakit, ini memberikan pelayanan yang luar biasa untuk kita dari mulai hamil hingga dengan melahirkan, juga diberikan konseling ataupun dibimbing dalam proses menyusui ataupun memberikan makanan untuk anak bayi kita. Tadi telah dijelaskan juga bahwa salah satunya adalah juga yang diajarkan bahwa bagaimana cara memijat ataupun pijat ibu menyusui dan juga untuk anak kita sehingga tumbuh kembangnya bisa dikatakan optimal. Baik ya kan? Optimal. Bukan lagi baik, di atas baik, optimal. Kita maunya dia optimal. Betul sekali. Dan bahwa ini salah satu hal juga, mungkin beberapa teman-teman yang bisa dikatakan pada umumnya ini setelah 2 tahun ini menggunakan ataupun mungkin setelah 1 tahun ini sudah menggunakan susu formula, tetapi tumbuh kembangnya juga bisa dikatakan ini sering kembung juga. Ini bagus nggak sih dipijat juga ya dok ya?
Iya, tadi saya sampaikan bahwa salah satu manfaat dari pijat bayi itu adalah dia bisa mencegah serangan kolik atau kembung di daerah perut, karena ada beberapa teknik pijatan di daerah perut itu yang nanti bisa mengeluarkan gas-gas yang ada di dalam, kemudian melancarkan kerja ususnya, melancarkan sistem pembuangannya, sehingga bayi nantinya akan jarang mengalami yang namanya kolik, yang namanya sakit perut, yang bisa menyebabkan dia nantinya malas lagi untuk menyusui atau mengkonsumsi makanan. Salah satu itu bisa. Untuk layanan pijat sendiri ini bisa didapat di mana aja? Untuk sekarang ini, kalau dari organisasi profesi IBI itu ada beberapa orang yang sudah tersertifikasi sebagai, ya benar, harus, karena memijat itu ada keterampilan, ada hal-hal berbahaya yang bisa menyebabkan cedera pada anak kalau misalnya kita melakukan. Nah, itulah mungkin nantinya ke depan kita akan mengedukasi masyarakat, mengajarkan bagaimana memijat bayi mulai usia 0 sampai 2 tahun. Bahkan kalau misalnya ya ada yang kasih sponsor, kita bisa buat lomba. Jadi ada khusus untuk bapak-bapak, nah khusus ibu-ibu. Nah, kita lihat mana yang lebih terampil ini memijat bayinya, bapaknya kah atau ibunya kah? Nah, itu nanti ke depannya seperti itu perencanaannya. Kalau untuk kelurahan, dulu ada satu kelurahan, kalau saya tidak salah bulan lalu itu kami sudah ajarkan untuk kader-kadernya pijat oksitosin dan pijat bayi, tetapi kita belum melakukan lebih mendalam, menilai bahwa ini sudah terampil enggak, ini terampil. Hanya sekilas memperlihatkan, mendemonstrasikan bahwa memijat untuk ibu itu seperti ini, memijat bayinya seperti ini. Nah, mudah-mudahan nanti terutama di daerah-daerah lokus stunting, IBI akan turun untuk itu dari organisasi profesi sebagai kontribusi terhadap pencegahan stunting ini, insyaallah. Dan ini juga tentu ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena memang ini penting sekali, khususnya mungkin teman-teman ataupun pemirsa di rumah yang baru memiliki anak pertama. Ini saya bisa mengatakan bahwa hal tersebut cukup sulit sebagai seorang ibu untuk yang memiliki anak pertama ini. Bisa dikatakan buram dengan hal-hal yang demikian. Mungkin kalau sudah anak kedua, anak ketiga ini sudah ada pengalaman, ada pengalaman di awal-awal. Nah, justru di anak pertama ini kadang kita memiliki baby bluesnya luar biasa sekali. Baby bluesnya luar biasa sekali. Sehingga hal tersebut mempengaruhi ASI kita. Betul sekali. Mungkin ada tips yang bisa diberikan nih bahwa sebagai seorang ibu ini harus seperti apa sebenarnya jika hal ini terjadi sama kita? Ya, memang kalau misalnya kita tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan untuk melakukan sesuatu, menjadi ibu itu kalau boleh saya katakan memerlukan pengetahuan dan keterampilan, ya. Nah, kalau misalnya ibu itu sudah dipersiapkan dari sejak dia hamil, kemungkinan untuk mengalami hal-hal tersebut kan agak kecil persentasinya, ya, karena dia sudah diberi pengetahuan dan keterampilan, sehingga pada waktu menjadi ibu dia tidak kaget, dia sudah tahu bahwa oh ini yang harus saya kerjakan, ini yang harus saya kerjakan. Jadi ibu-ibu kalau misalnya hamil kemudian melahirkan dan membutuhkan bantuan, itu tersedia semua tenaga-tenaga yang akan membantu. Ada hal yang harus dia tanyakan, karena ibu juga sebenarnya, ibu yang hamil itu harus proaktif bertanya apa yang dia butuhkan. Kita kan kadang-kadang kalau misalnya mereka datang memeriksakan diri tidak menyampaikan bahwa saya butuh tentang ini, akhirnya kita memberikan pengetahuan standar-standar mungkin yang sebenarnya bukan yang itu yang khusus keluhan dia perlukan. Kalau di
calon pengantin itu sudah kami selalu tekankan bahwa kehamilan itu harus direncanakan dan diinginkan. Nah, Nah, iya. kalau dia terencana dan memang diinginkan, tentu perlakuannya berbeda dengan yang tidak direncanakan. Nah, tentu dia lebih bersemangat, oh saya harus memeriksakan diri, saya harus tahu tentang ini, saya harus mempersiapkan diri karena memang saya sudah rencanakan untuk punya anak. Nah, sehingga tugas pertama sebenarnya kita, terutama yang memberi pelayanan kebidanannya, harus tahu bahwa ibu ini hamil memang direncanakan atau bagaimana, karena nanti perlakuannya akan berbeda. Nah, kita bisa apalagi sekarang sudah ada penambahan kalau di puskesmas itu bahwa standar pelayanan untuk ibu hamil itu kan ada 10, termasuk memeriksa kesehatan kejiwaannya. Oh Nah, iya, itu baru yang itu. penting. Padahal selama ini kan kita periksa perutnya saja, matanya saja, kakinya saja. Kita Beratnya tidak pernah saja. menanyakan bahwa padahal itu yang paling penting karena psikis ibu yang terganggu atau tidak siap pada waktu hamil tentu mempengaruhi semua, mempengaruhi bayinya, mempengaruhi ibunya. Akhirnya muncul efek-efek negatif, penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan komplikasi pada kehamilannya. Nah, itu tadi. Selain ya untuk ibunya ya, tadi kalau untuk tenaga kesehatannya ya harus benar-benar menggali ibu ini membutuhkan apa. Nah, pada waktu dia hamil dia membutuhkan informasi apa, konseling tentang apa. Nah, begitu juga pada waktu dia melahirkan, apalagi yang melahirkan anak pertama itu kalau sudah mendengar dari luar mitos apa segala macam. Nah, akhirnya karena tidak ada yang mendampingi, orang yang tahu seluk-beluk tentang hal itu, nah dia terpaksa mengikuti apa yang sebenarnya tidak benar. Jadi seorang ibu itu juga harus proaktif meminta bantuan ke tenaga yang betul-betul dia butuhkan, bisa membantu dia melewati ini. Contohnya tadi misalnya, ibu ini ASI saya kurang, atau tidak ada, apa yang harus saya lakukan. Tentu semua peran, semua tenaga kesehatan yang berperan untuk itu akan datang membantu ibu. Oh ya, ibu seperti ini, seperti ini, seperti ini, langkah-langkahnya inilah bantuan yang bisa kami berikan. Jangan pasif. Jadi ibu sebenarnya jangan pasif. Kalau neneknya bilang anaknya dikasih begini, ya dia kasih begitulah. Padahal itu kan mungkin tidak ada pengetahuan atau yang mendasari dia melakukan itu. Contoh misalnya pijat bayi, dipijat bayinya sampai menangis kencang, kiri kan nangis, nanti kan setelah nangis bayinya tidur, bukan karena pengaruh pijatnya tapi kan dia capek menangis, jadi dia tidur lelap. Nah, yang tenaga yang sudah terlatih bersertifikat itu melakukan pijatan, dia memang tidur karena efek dari pijatan tersebut, memunculkan hormon-hormonnya untuk tidur, hormon-hormonnya untuk ini. Nah, itu perbedaannya, karena kan mereka memijatnya tanpa ilmu. Nah, kalau yang dipijat dengan ilmu kan berbeda efeknya. Nah, kalau misalnya memijat pakai ilmu kan diberitahu, bayi tidak boleh dipijat kondisi seperti ini, misalnya dia demam, dia habis makan atau menyusui, nah, dia mengantuk. Nah, kalau dukunnya sudah datang mengantuk pun disuruh pijat di situ, tidak boleh. Nah, bayi harus dalam keadaan siap juga untuk dipijat. Nah, barulah boleh dilakukan pijatan. Jadi waktunya itu tidak tetap, kapan saja. Lihat kondisi bayinya. Cukup 10 sampai 15 menit, 3 sampai 5 kali seminggu, insya Allah tumbuh kembangnya akan optimal. Karena apa? Pijatan itu menstimulasi 4 macam sensoriknya. Sambil dipijat, kan diajak komunikasi, sensori penglihatan. Kemudian dipijat, diajak berbicara, sensori pendengaran. Nah, kemudian sentuhan dengan tekanan, nah itu semua bisa menstimulasi tumbuh kembangnya untuk optimal berkembang, sehingga nantinya akan
menjadi generasi yang sehat. Iya, benar sekali. Jadi memang dalam proses pembebasan stunting di Kota Parepare ini banyak hal yang dilakukan dari Dinas Kesehatan sendiri, mulai dari konseling dan juga tadi ada pijatan untuk bayi yang memang diperuntukkan untuk menambah ataupun menjadikan tumbuh kembang bayi itu optimal dan juga lebih sehat lah dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Dan terakhir mungkin masih ada yang ingin disampaikan Bu sebelum kita closing untuk statement kali ini, silahkan. Karena memijat sekarang masih banyak dilakukan oleh meminta bantuan dari tenaga-tenaga yang tidak profesional. Kami menghimbau kepada ibu-ibu bahwa kalau misalnya membutuhkan tenaga untuk memijat, untuk mengajarkan ibu caranya memijat, boleh menghubungi yang benar-benar harus yang benar-benar tahu bahwa mampu, kompeten untuk hal tersebut. Dan untuk Kota Parepare sudah ada untuk mengajari ibu. Nantinya ibulah yang harus melakukannya, diajarkan mungkin 1-2 kali. Nanti selanjutnya ibu, karena pijatan yang paling bagus itu memang oleh ibu maupun ayahnya. Karena anak itu kan hasil kerjasama. Jadi menyehatkannya juga kita harus bekerja sama. Benar sekali. Bukan hanya pekerjaan ibu saja. Ini harus jadi catatan penting untuk bapak-bapak ini, bahwa setiap ada hal-hal yang salah dengan anak, jangan hanya ibu saja yang disalahkan, tetapi itu ada peran serta Anda ikut andil dalam hal itu, dan juga keluarga ya Bu ya. Iya, benar sekali. Dan masih ada yang ingin disampaikan atau cukup sekian? Kalau untuk ininya ya, mengajarkan ke ibu-ibu tentang pijat itu, mungkin bisa meminta melalui organisasi profesi atau mengundang kalau misalnya di daerah-daerah yang membutuhkan pengajaran keterampilan seperti itu, kami siap untuk turun mengajarkan supaya karena kita berharap dengan pijat ini bayi akan tumbuh dan berkembang secara optimal, stunting hilang, sudah tidak ada lagi, sudah bebas stunting lah Parepare. Jangan lagi bertambah terus angkanya. Insya Allah. Insya Allah dari profesi IBI juga akan bergerak memberikan kontribusi itu. Benar sekali. Dan itu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita, khususnya bagi ibu-ibu muda. Ibu-ibu muda yang utamanya ini. Awal-awal melahirkan ini tentu butuh pengajaran yang luar biasa untuk generasi selanjutnya. Dan pemirsa, kami ucapkan terima kasih Ibu atas kehadirannya bersama kami di sini dengan edukasi yang luar biasa terkait stunting di Kota Parepare, dan juga terkait konseling dan juga khusus untuk pijat bayi dan juga ibu menyusui, sehingga nantinya tumbuh kembang anak bisa lebih optimal lagi dan Kota Parepare bebas stunting. Itulah impian kita semua. Dan pemirsa, demikianlah untuk talk show pada hari ini. Saya Uswatun Hasanah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.